Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau yang menciptakan kami dengan kuasa firman-Mu dan yang menguduskan kami dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Lindungilah kami di saat menghadapi bahaya dan pencobaan. Hiburkanlah kami di saat kesedihan datang melanda hidup kami. Peganglah tangan kami bila mana kami jatuh,
Dan tuntunlah kami hingga akhir hidup kami untuk memasuki kerajaan-Mu di sorga, agar di sana kelak kami memuji Engkau dengan hati dan perkataan yang baru, melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar ke-10 titah Tuhan. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesama manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalaskan dosa bapak terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi orang yang mencintai Aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Jiwaku berserah
Dengan merendahkan hati, marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang maha pengasih dan yang kekal sampai selama-lamanya, dengan kerendahan hati saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu, di mana kami selalu mengedepankan rencana kami sendiri dalam hidup kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Saat ini kami menyesali di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa yang lampau. Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan pembenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri, melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan, mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih panjang sabar berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan nas epistel di dalam ibadah kita untuk sore hari ini
yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan membaca secara responsoria. Di ayat yang terakhir, ayat 13, kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian pembacaan epistel kita untuk ibadah sore hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman-Nya. Amin. Bila hati terasa
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kehidupan yang kekal. Amin.
Terima kasih ya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Buat penyertaan dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan kami berkumpul di rumah ibadah-Mu. Puji-pujian yang telah kami kumandangkan, biarlah itu berkenan kepadamu ya Allah. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang menjagai, menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman Tuhan, boleh memberikan perhatian kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman PNB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di Minggu Trinitatis, ibadah sore hari ini, diambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Saya bacakan secara tunggal untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi. Ku
Salam teman PNB. Kurang semangat. Sekali lagi saya sapa dari depan untuk kita semua. Salam. Bapak Ibu dan teman-teman PNB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah yang berkata, pepatah ini sudah sangat umum. Barangkali sudah dapat ditebak. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta, meski cinta tak harus memiliki. Oleh karena itu, Bapak dan teman-teman PNB, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Fikar Pendeta Rameda Hutagalung. Saya sekarang melayani di HKI Tiga Raksa, Tangerang. Dan orang tua saya atau ibu saya, mama saya, Boru Aritonang Raja Guguk. Jadi kalau ada di sini marga Aritonang, apakah itu Opus Sungguh, Raja Guguk, atau si Mare-Mare, itu sama. Ada si Mare-Mare? Oke, tante saya, sekalipun dia kecil dia tetap tante saya. Dan saya anak ke-8 dari 8 bersaudara, ya keluarga besar KB. Itu perkenalan singkat dari saya. Sekali lagi saya sapa, salam. Firman Tuhan buat kita diambil dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kita diberi tema kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan Nabadia, Nabadia, Nabadia do Jehovah Sebaot. Pada saat ini kita masuk peribadahan bahasa Indonesia. Tentu kita akan membawa dalam bahasa Indonesia, tapi kalau saya gabung nanti atau mix dengan bahasa Batak, itu oke ya teman-teman. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Boleh kita baca di ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Firman Tuhan hari ini diawali dengan dalam tahun matinya Raja Uzia. Tentu kita bertanya, ini siapa sih si Raja Uzia? Raja Uzia ini raja ke-10 bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Dia memerintah, dia yang akan menjadi raja pada umur 16 tahun. Kalau zaman sekarang umur 16 tahun masih SMA ya. Di dalam artinya masih memiliki karakter yang sangat labil, jangankan untuk memimpin. Untuk menjadi tim song leader saja mungkin memiliki rasa ketakutan. Banyak pikiran-pikiran negatif thinking, oh aku gak sanggup, oh aku gak bisa, aku gak pede, aku insecure, aku gemeter. Tetapi umur 16 tahun Raja Uzia sudah menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Dan dia menjadi seorang raja, dia raja yang paling takut kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Tetapi apa yang menjadi kelemahannya, dan ini yang cenderung terjadi ke tengah-tengah atau yang dialami oleh para pemuda zaman sekarang, ada apa? Kita zaman sekarang sudah memiliki banyak skill ya. Pendidikan yang tinggi belum tentu menjamin orang sukses. Tetapi memiliki skill bisa. Artinya ada 50% dia akan memiliki hidup yang layak. Saat itu ketika ia di masa mudanya atau ketika dia masih berumur 50-an, dia orang yang paling setia dan dekat kepada Tuhan dan ia takut kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kesukaan Allah, apa yang digemari Allah, itu senantiasa yang ia lakukan di dalam kehidupannya, di dalam memimpin bangsa Israel. Ternyata di tengah-tengah kemasyurannya, dia adalah manusia. Tidak cenderung manusia yang sukses akan jatuh ke dalam kesombongan. Dan kesombongan itu membawa ia ke dalam dosa. Dan itu juga lah yang membawa ia menjadi
berdosa. Kenapa? Ketika ia masyhur, ketika ia sukses, ketika ia berhasil memimpin bangsa Israel, dia menang melawan para musuh-musuh, dia berhasil mendirikan tembok-tembok untuk menyerang para musuh. Saat itu juga lah dia setelah berumur, dia jatuh ke dalam dosa apa? Kalau di bangsa Israel, tradisi bangsa Israel yang membakar ukupan persembahan itu selalu dan harus imam. Dan karena dia sudah masyhur, dia sudah hebat menurut pemikirannya secara manusiawi, itu jugalah alasan dia untuk melangkahi para imam. Dan orang yang pintar cenderung kalau ditegur dia akan melawan. Dia tidak enak hati. Dan dia ditegur oleh pemimpin, oleh imam itu, dia melawan. Pada saat itu juga dia terkena kista. Teman-teman PNB, sering sekali tinggi hati atau kesuksesan, kemampuan kita, kehebatan kita, keunggulan kita membawa kita jatuh ke dalam dosa dan kita tidak menyadari bahwa kita sudah menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Dan usia mati di dalam, sampai ia mati dia tetap memiliki dan penyakit kusta. Sampai akhir matinya pun dia tetap penyakit kusta. Kalau di dalam Perjanjian Lama, penyakit kusta adalah penyakit yang paling dinajiskan. Jadi kalau orang yang sudah penyakit kusta ini memiliki pengasingan, ini diasingkan. Karena apa? Ini menjadi bisa menular ke teman-teman, jadi diasingkan. Dan pada saat kematiannya itu, Allah lah yang memanggil, memberikan suatu penglihatan kepada Yesaya. Untuk menasehati, untuk menjadi seorang nabi di tengah-tengah bangsa yang jahat itu. Bangsa yang keras itu. Bangsa yang tidak mengenal Allahnya. Dikatakan kalau kita baca di pasal 1, bahwa domba mengenal siapa gembalanya. Tetapi bangsa Israel tidak mengenal siapa itu Allahnya. Sering sekali teman-teman PNB, kita datang ke gereja, berseru, berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita tidak sampai kepada pengenalan yang seutuhnya. Oleh karena itu, pengenalan yang kurang membawa kita cenderung cepat untuk berputus asa, stres. Jangankan itu, malas untuk beribadah. Jangankan untuk itu, malas untuk mendengarkan nasihat orang tua. Oleh karena itu Allah mengutus Yesaya ke tengah-tengah bangsa Israel. Dan di dalam penglihatannya, ia melihat kemuliaan Allah. Dalam kemuliaan Allah, ia melihat dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini yang menandakan bahwa hanya Allah lah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Sehebat-hebat apapun orang, setinggi-tinggi pun jabatan orang, sehebat-hebatnya pun kemampuan orang, jangan pakai itu untuk meninggikan dirimu, tetap tinggikanlah Allah di atas kemampuanmu. Amin. Dan di ayat 2, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Dan serafim ini adalah malaikat Allah. Dan dia memiliki 6 sayap. Satu untuk menutupi badannya, kakinya. Satu untuk terbang. Dan 2 sayap untuk menutupi muka mereka. Kenapa dikatakan? Kalau kita imajinasikan, sepertinya malaikat ini sangat mengerikan. 6 sayap, kalau kupu-kupu atau capung 4 masih cantik.
Masalahnya sayapnya itu dipakai untuk menutupi wajahnya, menutupi badannya, dan dua dipakai untuk terbang. Teman-teman, ini maksudnya apa? Malaikat saja tidak berani melihat, menampakkan diri langsung melihat Allah itu. Sehingga mereka menutupi mukanya dengan sayap. Karena apa? Karena Allah itu kudus. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Teman-teman, kalau orang tua kita memanggil kita sekali, berarti itu belum urgent. Anu, atau contohnya nama saya Rameda. Rameda, kalau sekali dipanggil orang tua saya, berarti itu belum urgent banget. Kenapa saya dipanggil? Kalau kedua kali, berarti nadanya itu sudah menaik ini kan, orang Batak namanya. Kalau sampai 3 kali, berarti ini sangat urgent. Sampai tidak datang, aduh, semua melayang, benar? Terbang, tiba-tiba saja menjadi terbang. Tapi apa yang dikatakan oleh para serafim, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, yang menandakan bahwa Allah itu memang sangat kudus. Dalam artian, kalau kita lihat dari bahasa Ibrani, kudus itu adalah kados, yang berarti diasingkan dia, dipisahkan, yang menandakan bahwa Allah itu bebas dan tidak bercela. Dia sangat kudus. Kekudusan, sehingga kekudusannya itu membuat saya sadar, wah, saya sudah melihat Allah. Berarti saya binasa, saya mati. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam tubuh kita pun saya ada dosa. Sehingga ketika manusia yang berdosa ini melihat yang kudus itu tidak sanggup. Kalau manusia yang berdosa melihat kekudusan Allah itu akan mati karena keberdosaan kita. Sehingga menyadari, saya akan mati, saya binasa. Tetapi apa yang terjadi? Seorang serafim datang menghampirinya dan mengambil sebuah bara dan menyentuhkannya ke mulutnya. Apa sih maksudnya? Apa sih yang dimaksudkan? Tentu kalau bara didekatkan atau dikenakan ke mulut kita, tentu mulut kita itu bukan hanya sakit lagi, tapi gosong. Tetapi yang terjadi di dalam kehidupannya saya tidak gosong. Jadi apa sih bara ini? Bara itu sama dengan bahwa dosa dia telah dihapuskan. Kenapa terjadi pembasuhan dosa? Kenapa terjadi penyentuhan bara ke dalam mulut oleh Yesaya? Karena ia menyadari bahwa ia yang najis bibir. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering banyak atau ada di dalam diri kita ini perilaku-perilaku yang tidak dapat dicontoh. Contohnya adalah kita sering mengata-ngatai, menggosipi teman, bahkan satu circle kita pun kita omongi. Ketika ia tidak datang, dia tidak ada di perkumpulan itu, tak kalau si anu itu begini, begono. Terus tiba-tiba datang, halo, kau udah datang, wah penampilanmu bagus sekali. Sering sekali kita manis bibir, di depan baik, di belakang. Nah, kitalah yang menyimpulkan itu. Oleh karena itu dia menyadari bukan hanya itu persoalannya. Sering juga dari mulutnya ini dia melukai teman-temannya ataupun orang lain. Dia menghakimi. Perkataan-perkataan kotor sering juga keluar dari mulutnya. Sehingga ia menyadari, aku tidak pantas untuk mengabarkan kabar baik. Karena aku ini seorang yang najis bibir. Aku belum sanggup, aku belum mampu. Apalagi melihat bangsa Israel yang tegar tengkuk, bangsa yang tahu jugul kan? Tahu jugul? Bandal, susah diomongin. Aku orang yang najis bibir. Aku orang yang suka menghakimi orang. Aku orang yang suka membuat orang berdosa karena bibirku. Aku orang yang suka
suka dan gemar menghina sesama. Oleh karena itu Tuhan menguduskan mulutnya. Ketika itu bukan hanya mulutnya yang dikuduskan, tetapi juga hatinya, dirinya totalitas. Keseluruhan dirinya diperbaharui oleh Allah. Jadi kalau PNB, para pemuda katanya dekat kepada Tuhan, dia sering beribadah kepada Tuhan, dia rajin beribadah, dia mengikuti perkumpulan-perkumpulan orang Kristen, atau ikut remaja maupun PNB, atau ikut barangkali melayani seperti song leader lah, ambil bagian di dalam musik lah, tetapi perilaku di luar gereja dia tidak mencontohkan orang Kristen, perlu dipertanyakan kesehariannya ke gereja, apakah benar-benar untuk memuliakan Tuhan atau untuk mendapat pujian dari orang-orang barangkali. Kan sering kan banyak orang yang memakai kemampuan, ability-nya atau kesehariannya yang datang ke gereja sebagai ajang pamer, sebagai ajang wah bahwa aku ini anak baik, bahwa aku ini anak Tuhan, bahwa aku ini PNB yang takut akan Tuhan. Tetapi perilaku-perilaku di luar gereja sangat tidak dapat dicontoh. Oleh karena itu, teman-teman PNB, kita dipanggil, kita disuruh, kita diingatkan bahwa untuk menjadi saksi Kristus bukan soal umur. Tetapi mari kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12, satu PNB boleh membacakannya untuk kita semua. 1 Timotius 4 ayat 12. Boleh dibaca? Sudah bekerja, jadilah teladan di dalam pekerjaanmu. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini sama dengan kalau kita baca di ayat 8 ini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Teman-teman, persoalan kita zaman ini bukan lagi seperti zamannya para rasul. Kita sudah ditebus oleh Allah, amin. Dan kita sudah selamat. Jadi persoalan kita bukan lagi hanya melawan hawa nafsu semata, tetapi kita pun dipanggil sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai saksi untuk memberitakan kabar baik. Bukan hanya disuruh datanglah ke gereja beribadah, tetapi di luar itu ketika kamu keluar dari gereja, jadilah saksi Kristus. Jadilah PNB, jadilah pemuda yang mencerminkan kasih Kristus itu, baik di dalam perkataan maupun tingkah lakumu. Sekarang di Minggu Trinitatis, kita sudah memestakan Paskah. Kita sudah memestakan kenaikan Yesus Kristus, kebangkitan dan turunnya Roh Kudus. Sekarang apa tugas kita? Menjadi saksi bagi Kristus. Bagaimana menjadi saksi bagi Kristus? Saksi Kristus berarti mempersaksikan Dia di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah aktivitas kita. Bagaimana Kristus itu? Tentu kita harus mempertunjukkannya melalui perilaku, toh? Kalau kita baca di Matius 28, bagaimana Yesus mengutus para muridnya dan menjadi rasul. Pergilah
Baptislah, ajarlah dan jadikanlah mereka menjadi muridku. Itu para rasul pada zamannya. Sekarang Tuhan berkata, siapakah yang mau pergi? Siapakah yang mau kuutus? Terus apa respon kita? Hanya sebagai pendengar, hanya sebagai PNB yang begitu-begitu saja, tidak mau mengambil bagian di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Kristus. Jangan hanya menjadi pengikut Kristus yang biasa-biasa saja, tetapi jadilah pengikut Kristus yang berpengaruh, yang mampu mempengaruhi orang-orang yang tidak mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus. Atau orang yang malas bergereja, atau orang yang kasar ke orang tuanya, boleh kita bersaksi atas kebaikan Tuhan. Kita menegur teman-teman kita atau menasihati mereka melalui kasih Kristus. Jangan menjadi PNB yang egois. Ya sudahlah, di hidup-hidup dia kok. Dia mau baik ke, dia mau jahat ke, itu urusan dia sama Tuhannya. Urus diri masing-masing lah. Menjadi pengikut Kristus atau pemuda Kristen, tidak begitu. Kita dipanggil untuk menjadi PNB yang berpengaruh. Tentu yang berpengaruh kepada kebaikan. Bukan berpengaruh kepada yang tidak baik. Boleh kita masuk kepada circle-circle yang tidak baik. Supaya apa? Supaya kita boleh memberitakan kasih Kristus. Tapi jaminlah dirimu jangan terpengaruh kepada mereka. Mereka yang harus terpengaruh kepada pengenalan kita akan Kristus. Amin. Teman-teman PNB, aku mendengar suara Tuhan berkata, ini adalah kesadaran. Tuhan tidak berkata, pergilah. Tetapi Tuhan bersuara menanyakan kita, siapakah yang akan pergi dan yang akan kuutus. Artinya Tuhan menanyakan itu. Pemulihan itu diberikan kepada kita. Kesembuhan itu diberikan kepada kita. Penghiburan diberikan kepada kita. Sekarang Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan mau pergi untukku? Terus apa respon kita, teman-teman? Terus apa respon kita? Kita diam saja. Sebagai orang yang sudah menerima kebaikan Allah, menerima keselamatan itu, tidak ada respon kita terhadap kebaikan Allah. Apa yang menjadi respon kita adalah menjadi saksi Kristus. Untuk sampai kepada saksi Kristus, tentu kita terlebih dahulu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Totalitas, tanpa ada sungut-sungut. Atau barangkali ada di sini ketua atau sekretaris PNB. Sayang sekali ya, tidak ada KOR, remaja atau PNB. Padahal ada loh ibadah sorenya yang dikhususkan untuk PNB, Amang ya. Kenapa? Kemana PNB-nya? Kemana ketuanya? Kemana remajanya? Masa ama doang, ina doang yang hidup? Masa ama doang dan ina doang yang semangatnya membara-bara? Terus kita PNB ini kemana? Asik, ada pekerjaan luar, ada organisasi ya di luar gereja, capek ya. Menjadi pengikut Kristus, saksi Kristus tidak ada negosiasi terhadap itu. Kalau kita belum atau masih ada alasan untuk mengikuti perkumpulan PNB atau remaja, berarti keloyalitasan kita kepada Kristus perlu dipertanyakan. Berarti pengenalan kita akan Kristus perlu diperhitungkan. Berarti orang-orang yang bergereja pada saat ini dipertanyakan kehadirannya.
Atau di sini sudah pada malua bukan? Naik CD, sudah? Sudah kan, sudah belajar CD, sudah diajarin. Kok masih kenapa cuman sampai di pelajaran katekisasi doang pengetahuannya? Kenapa nggak diterapkan kepada kehidupan sehari-hari? Karena kita terpanggil bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu teman-teman PNB, jangan padam semangatmu. Jadilah teladan, jadilah garam. Kalau PNB itu sebenarnya kalau kita perhatikan, pohon kan ada ini daun yang sudah tua, menguning, agak tua, terus ada yang muda. Bayangkan kalau pohon ini tidak mengeluarkan daun yang muda, apa yang terjadi kepada pohon? Mati. Pun demikian dengan gereja. Kalau PNB-nya remajanya tidak bangkit, ujung-ujungnya kemana gereja ini? Toh juga yang melanjutkan para pemuda kan? Yang tua atau punguan ama, punguan nina, bakalan begitu-begitu saja. Sudah sampai di sana. Tetapi PNB yang memiliki masa depan, yang akan dipakai Tuhan dan akan menggantikan pelayan-pelayan di gereja, tidak boleh stuck di situ-situ aja. Tidak boleh beralasan, oh bikin segala macam. Jangan padam semangatmu. Sudah pencurahan Roh Kudus kan? Kemana? Enggak diterima ya Roh Kudusnya? Gak diterima ya? Atau khotbahnya selama ini masuk kanan keluar kiri? Untung-untung masuk kanan keluar kiri. Kalau masuk kanan keluar kanan, membal, gak masuk. Atau pada saat khotbah buka handphone. Atau saat khotbah ngantuk. Hati-hati. Sebenarnya di gereja banyak sekali setan. Banyak sibolis. Kenapa? Apalagi pada saat khotbah banyak kali setan. Ngantuklah. Gak usah dengarkan khotbah itu, tak ada gunanya itu. Lihatlah handphonemu, lihat-lihatlah kukumu. Fokuslah melihat-lihat yang di depan, tak usah dengarkan. Benar? Memang gak ada suara begitu. Action kita yang langsung. Karena hati kita belum mampu menguasai. Karena kita belum dan selalu masih mendengarkan kemauan iblis, setan. Sehingga ada yang mengantuk lah, ada yang megang handphone lah, ada yang fokus melirik ke kanan ke kiri lah, datanya gebetanku, datanya yang kulihat-lihat itu. Atau alasannya ke gereja, siapkan di gereja kan bisa dapat jodoh ya kan? Katanya kalau di gereja dapat jodoh itu luar biasa. Teman-teman, fokuslah kepada Tuhan. Dia akan memberikan pasangan yang sepadan. Amin. Amin. Tiba-tiba kalau berbicara jodoh kok ada suara amin ya, dari tadi gak ada. Apa semua pergumulannya di sini tentang jodoh? Udah pada mau nikah? Berkarya dulu sama Tuhan, baru menikah. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau anak Tuhan pasti diberikan anak Tuhan. Kalau orang yang sering datang ke gereja tentu jodohnya pasti orang yang rajin bergereja juga, gak lari. Tapi mustahil orang yang datang bergereja sering, anak Tuhan Yesus, mustahil dia berkawan atau berjodoh dengan orang-orang yang di luar sana, mustahil. Karena Bapa tahu memberikan apa yang terbaik bagi anaknya, amin. Amin. Oleh karena itu ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi untuk aku, maka sahutku sama-sama kita mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Sekali lagi, ketika Tuhan memanggil dan berkata kepada kita, siapakah yang mau pergi?
demi untukku, siapakah yang mau kuutus dan pergi untukku? Maka sahutku, jadilah pelaku-pelaku dan saksi Kristus. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun bumi kita injak, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Dan puji Tuhan, dan semoga melalui kesaksian kita, melalui perilaku kita, orang-orang bisa merasakan dan mengikut Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu yang begitu luar biasa. Benar Tuhan, kami masih muda, kami enggan untuk menjadi teladan. Kami merasa belum sanggup, kami merasa belum layak karena keberdosaan dan kemudahan kami. Tetapi ya Allah, melalui hari ini Engkau memanggil kami dan bertanya kepada kami, siapakah yang akan pergi dan yang akan Tuhan utus? Maka kami bersaut menjawab, Tuhan, inilah kami dan utuslah kami. Benar Tuhan, karena keberdosaan kami merasa tidak layak. Tetapi Tuhan sudah memanggil, yang berarti Tuhan melayakkan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan dan layakkanlah kami, supaya kami boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, dan boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah perkuliahan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, pun di mana kami berada ya Allah, supaya kami boleh mengabarkan, memberitakan kabar baik, dan melalui perilaku kami orang-orang boleh melihat, boleh mempersaksikannya, boleh kembali kepada Bapa karena penyertaan Tuhan dan seizin Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak memiliki kuasa untuk mengubahkan orang-orang. Kami tidak memiliki kemampuan akan hal itu. Tetapi kami Engkau suruh supaya melalui suruhan itu dan melalui Roh Kudus, mereka-mereka yang kami layani, mereka-mereka yang kami temui, boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pun kami di sini Tuhan, barangkali kami belum sepenuhnya, belum mengenal Allah dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta
kasih setia Tuhan, supaya melalui itu pengenalan kami boleh penuh dan kami tidak ragu lagi dalam kehidupan kami. Jika ada yang menginginkan pekerjaan yang layak, ya Allah, Engkau berikan pekerjaan yang layak untuk anak-anak-Mu. Jika masih dalam proses perkuliahan, Engkau bimbing mereka, Engkau tuntun mereka supaya mereka boleh fokus menjalani studi mereka. Jika mereka menginginkan dan merindukan teman sepadan, kiranya Tuhan memberikan jodoh yang sepadan yang daripada Tuhan, supaya mereka bersama-sama membangun rumah tangga yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, barangkali di sini anak-anak-Mu memiliki banyak pergumulan. Biarlah Tuhan yang memberikan pencerahan yang baik, memberikan kekuatan dan penghiburan, supaya melalui penghiburan Kristus kami tetap memiliki semangat dan pengharapan yang penuh. Tuhan, masa depan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, zaman semakin maju, banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang barangkali bisa mempengaruhi pola pikir dan mengoyahkan iman-iman para anak-anak-Mu zaman sekarang. Tuhan, pegang teguh kami, jangan biarkan kami disesatkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana. Ini kami Tuhan, para anak-anak-Mu, anak HKI Bandung Damai. Tuntun Tuhan, jagai, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus, supaya apapun yang di depan kami yang menghalangi langkah kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, firman-Mu yang begitu indah, biarlah kami terima di dalam sukacita. Segala permohonan dan keinginan kami Tuhan, biarlah seturut kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa Sorgawi, Bapa yang kudus yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, di sore yang indah dan sejuk ini kami sangat berterima kasih dan mengucap syukur atas kasih-Mu. Secara khusus di dalam peribadahan kami di sore ini Tuhan, Tuhan mempertemukan kami, Tuhan mempersekutukan kami,
melalui ibadah kami ini, firman-Mu pun Tuhan telah kami dengar yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, Inang Fikar Pendeta Rameda Buru Huta Galung STH. Tuhan, ajarin kami untuk mengerti dan bisa berbuat sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Untuk itu Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, hamba-Mu juga yang telah menaburkan firman-Mu, kiranya Tuhan juga memberkatinya, berikan hikmat, tambahkan kepada hamba-Mu, supaya di setiap pelayanan Ibu Pendeta kami bisa melaksanakan yang terbaik lagi di kemudian hari, di dalam setiap peribadahan yang hamba-Mu pimpin. Untuk itu Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, bila pun hamba-Mu melayani dimanapun, kiranya Tuhan juga memberkati dan menyertainya. Juga jemaat-Mu di sini Tuhan, secara khusus kepada PNB yang telah meluangkan waktunya memuji dan memuliakan-Mu, yang rindu akan firman-Mu. Tuhanlah yang memberkatin mereka baik di dalam aktivitas mereka, di dalam pendidikannya, berkatin mereka pribadi lepas pribadi. Juga seluruh pelayan ibadah-Mu dari song leader, pemain musik, tim multimedia, juga liturgos, dan bagian persembahan. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapa, berkati juga di dalam keluarga mereka, di segala aktivitasnya Tuhan juga memberkatinya. Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, kami juga berdoa kepada seluruh jemaat gereja-Mu ini dimanapun mereka berada. Yang sakit pulihkan kesehatan mereka Tuhan, jamah mereka, lawat mereka, berkatin obat dan makanan minuman mereka. Buatlah itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Juga yang berduka Bapa, kami serahkan kepadamu, supaya Tuhanlah yang menghiburkan hati jiwa mereka, supaya jangan larut terhadap duka itu, sehingga membuatkan hati mereka terluka ataupun bersedih. Untuk itu kelak pertemukan kami di dalam ibadah kami di setiap minggu, karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, juga segala aktivitas gereja-Mu di satu minggu ini, Tuhanlah yang memberkatinya supaya bisa terlaksana oleh para pelayan-Mu dan para jemaat-Mu. Untuk itu Bapa, Tuhanlah yang memberkatinya supaya berjalan dengan baik. Baik juga yang mengadakan pertangyangan sektor, kiranya Tuhan juga memberkatinya, tambahkan hikmat kepada seluruh jemaat-Mu, dan bukai hati para jemaat-Mu supaya mereka juga bersedia menerima kehadiran firman-Mu melalui hamba-hamba-Mu dari gereja ini. Untuk itu Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, Tuhanlah yang selalu hadir, Tuhanlah yang memberkatinya supaya berjalan dengan baik. Juga kepada saudara-saudara kami Bapa dari Punguan Ama yang telah berkunjung ke HKI Bandar Lampung, Tuhan juga menyertai mereka bila mereka di dalam perjalanan saat ini mau pulang menuju Bandung ini. Tuntun mereka, jagain mereka, berikan kesehatan, dan bila sampai ke Bandung ini pertemukan dengan keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita. Kelak kami pertemukan di tempat ibadah-Mu ini di dalam sukacita daripada Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, seluruhnya apapun yang masalah-masalah yang kami hadapin untuk menjalani hidup kami di satu minggu ini, kiranya Tuhanlah yang selalu hadir, Tuhanlah yang menyertai kami sehingga kami bisa melaksanakan apapun aktivitas kami sehari-hari. Untuk itu Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, selalu hadirlah di dalam kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus tersebut. Tuhan,
bila pun sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat peribadahan kami ini. Kami pulang ke tempat rumah kami masing-masing. Kami serahkan tubuh dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Tuhanlah yang menyertai kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dan tibakan kami dan pertemukan dalam keadaan sehat dan sukacita dengan keluarga kami. Gereja-Mu yang kami tinggalkan ini Tuhan, kiranya malaikat-Mu hadir di sini menjaga gereja ini, supaya semua orang-orang jahat yang selalu mau merecokin ataupun mengganggu peribadahan kami di setiap saat di gereja ini, bisa diubahkan hati pikiran mereka, sehingga mereka menjadi orang yang baik dan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan juga Satpam dan OB yang ada bertugas di gereja ini, Tuhanlah yang memberkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada mereka, sukacita dari Tuhan juga di keluarga mereka, berkati Bapa, berikan kesehatan dan sukacita di dalam keluarga mereka. Tuhan, kami ini adalah manusia berdosa yang tidak layak menerima ataupun meminta ke hadapan-Mu, tetapi Tuhan adalah Maha Pengasih. Ampunilah dosa-dosa kami Bapa, supaya kami layak mendapat berkat dari-Mu. Inilah kami dan doa kami, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, 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 kuduslah Engkau, dan kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu sampai selama-lamanya atas pengasihan-Mu kepada kami dan kepada seluruh gereja-Mu. Kami bersuka cita saat ini, karena Engkau telah menyatakan diri-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, kesabaran-Mu, pengampunan dosa, hidup yang kekal, harta surgawi, dan penghukuman-Mu yang akan datang kepada kami. Semuanya itu tidak terhitung karena yang tidak pernah dipahami manusia. Engkau menyatakan kepada kami, yang tidak pernah dilihat manusia, Engkau perlihatkan kepada kami, yang tidak pernah dirindukan dunia ini, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur atas semua pemberian-Mu, dan kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh kami, dan segala yang ada pada kami, agar kiranya Tuhan menerima kami di dalam kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami sehingga kami lahir ke dunia ini. Bentuk dan perbaharuilah kami untuk dilahirkan kembali menjadi pewaris kehidupan yang kekal di sisi-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kami datang ke hadapan-Mu menyerahkan jiwa dan raga kami, dan berilah kami tempat di sisi-Mu. Biarlah Engkau saja yang bekerja dan memberi kekuatan kepada kami. Sempurnakanlah tugas panggilan yang Engkau berikan kepada kami, di mana Engkau telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus, sehingga Engkau berdiam di dalam kami, dan kami menjadi milik-Mu. Jauhkanlah sifat-sifat yang buruk dari diri kami, dan berilah hati yang baru, supaya perilaku kami kudus sebagai tanda bahwa Engkau telah menyucikan kami dengan Roh Kudus-Mu. Berilah kami kekuatan melakukan perintah-Mu, sebagai pertanda bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu, pewaris hidup yang kekal. Berilah firman-Mu berdiam dalam diri kami yang menjadi sumber kekuatan bagi kami selama hidup di dunia ini. Teguhkanlah iman kami melalui Roh Kudus-Mu sampai tiba ajal kami, supaya kami boleh Engkau terima di sisi-Mu ya Allah, Bapa kami, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.